Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman petani cabai Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya kita bahagia. Amin. Oke teman-teman, di video ini saya bakal melakukan penyepraian herbisida kontak untuk membasmi rumput-rumput liar yang ada di drainase maupun di parit bedengan cabai seperti ini. Biar nanti tanaman kita lebih aman lagi dari gangguan serangga ataupun hama. Biasanya kalau di dalam drainase atau di parit itu banyak rumput, biasanya akan mengundang banyak sekali hama, khususnya hama seperti ulat, dan nanti bisa merugikan tanaman kita karena ulat-ulat tersebut pasti akan pindah ke tanaman cabai. Dan di sini teman-teman, tanaman cabai roket tampak segar karena ini jam 4 sore ya teman-teman. Jam 4 sore, kalau siang nggak tega teman-teman, tanaman ini layu. Dan mohon maaf sebelumnya suaranya agak-agak enak karena sedang pilek akibat kecapean dan ditambah cuaca yang ekstrim. Kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget teman-teman. Dan herbisida kontak ini adalah herbisida yang paling murah, hanya 25.000 per liter teman-teman. Ini bukan endorse, ini hanya rekomendasi untuk teman-teman semua. Karena dengan membeli herbisida yang murah, pastinya kantong teman-teman juga akan lebih aman. Yang biasanya membeli herbisida seharga 70.000 atau 75.000, sekarang saya kasih tahu herbisida ini harganya 25.000 per liter teman-teman. Nah, saya udah buktikan di lahan ini yang bagian bawah sana, jadi itu cocok banget dan tidak berpengaruh besar untuk tanaman cabai, sehingga tanaman cabai tetap aman-aman aja. Dan herbisida ini adalah mereknya, merek dagangnya ini teman-teman, Pak Tani Kuat. Nah, ini herbisida kontak yang sangat murah sekali, 25.000 per liter teman-teman. Teman-teman kalau lahannya luas, kalau beli banyak biasanya 5 liter itu 123.000. Nah, jadi di dalam penyepraian atau pembersihan gulma, khususnya menggunakan herbisida kontak, itu biasanya dalam musim tanam cabai itu dilakukan 2-3 kali teman-teman. Apalagi kalau di tempat di pegunungan ya, tempat yang di atas, itu biasanya rumput mudah banget untuk tumbuh. Beda dengan lahan-lahan yang di daerah pesisir yang lokasinya itu panas sehingga rumput tidak mudah untuk tumbuh. Nah, jadi ini udah saya spray 1 kali teman-teman di umur kurang lebih 1 bulan. Tanaman cabai ini kurang lebih 1 bulan. Sekarang mau saya spray lagi karena kalau nanti rumput-rumputnya ini sudah tumbuh bunga, nanti akan lebih mudah lagi untuk menyebar dan tumbuh. Dan kalau kita spray sebelum munculnya bunga, itu nanti ke belakangnya itu akan lebih enak karena rumput-rumput yang tumbuh akan lebih sedikit dibanding ketika rumput-rumput ini sudah mengeluarkan bunga teman-teman. Nah, ini tanaman cabai saya, alhamdulillah untuk penyebaran herbisida pertama tidak ada pengaruh, tidak ada efek apa-apa teman-teman, aman sekali. Dan mari kita lakukan penyepraian dosis yang ideal untuk rumput-rumput atau gulma yang berada di drainase atau di parit tanaman cabai ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk dosis pemakaian herbisida ini teman-teman bisa pakai 4 tutup 4 tutup untuk tangki sprayer 16 liter teman-teman. Jadi ini dosis yang ideal yang sudah saya coba dan hasilnya sangat bagus sekali. Nah teman-teman, sebetulnya untuk pemakaian herbisida di lahan itu tidak direkomendasikan ya teman-teman. Tapi kalau lahan kita tidak sanggup untuk membersihkannya, gulmanya secara manual, ya terpaksa kita harus menggunakan herbisida teman-teman.
Ya lebih baiknya itu sebetulnya dibersihin secara manual memakai cangkul ataupun memakai sabit agar mikroba-mikroba atau cacing tanah yang ada di lahan kita itu terselamatkan dan aman-aman tentunya. Tapi apalah daya karena ya memang saya tidak sanggup membersihkan lahan saya ini dengan manual ya untuk lebih biar lebih cepat selesai, cepat bersih ya saya harus menggunakan herbisida ini teman-teman. Ini musim kemarau ya teman-teman, kita tidak usah memakai perekat, kita langsung aduk aja dan memasukkannya ke dalam tangki sprayer. Dan saya ingatin untuk teman-teman semua, jika mana memakai herbisida yang kontak maupun yang sistemik, teman-teman mending menggunakan tangki yang berbeda yang untuk penyampaian insektisida maupun nutrisi teman-teman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya yang terjadi kita lupa dan maka tangki yang habis kita gunakan untuk herbisida kita gunakan untuk menyeprai cabai dan biasanya cabai akan gosong ya. Lebih baik teman-teman bisa menggunakan tangki yang berbeda. Oke, kita tuangin ke dalam tangki sprayer-nya. Oke teman-teman, ini adalah hasil drainase atau parit yang sudah saya spray dengan menggunakan herbisida kontak Patani Kuat dan hasilnya seperti ini. Untuk penyapraian ya teman-teman, yang paling bagus itu kalau nggak pagi-pagi amat ya sore seperti ini, karena dengan pagi dan sore angin tidak terlalu kencang dan herbisida tidak terbawa oleh angin, jadi aman-aman saja. Nah ini cabai yang bagian bawah teman-teman nggak terlalu tinggi seperti ini, cabenya agak sedikit kerdil. Nah teman-teman itu bisa lihat yang bagian bawah udah saya spray dengan menggunakan herbisida kontak Patani Kuat. Nah parit akan bersih dan tanaman terlihat bagus. Oke, terima kasih videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.